Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab 304. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun nahyi 'anit tatayyur, bab larangan dari tatayyur, yaitu merasa sial dengan melihat tayr, melihat burung. Tapi tidak harus dengan melihat burung, dengan melihat angka sekian dan yang lain-lain juga sama saja. Fihil ahaditsus sabiqah fil babi qablahu 1674. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, tidak ada tiyarah, yaitu sial dengan melihat burung tertentu. Wa yu'jibuni, dan menyenangkan kepada saya al-fa'al. Qalu, mereka bertanya, wa mal fa'al, apa itu fa'al? Qala, beliau mengatakan kalimatun thayyibatun, ucapan yang baik. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tiyarah itu tidak ada. Kalau ada burung tertentu datang atau kita lihat, maka menunjukkan berarti sial, ini tidak benar. Kenapa? Karena sial itu yang menciptakan Allah, bukan burung, sehingga burung sama sekali tidak menunjukkan adanya sial. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 47, qalu, mereka mengatakan ittayyarna bik, kami merasa sial gara-gara kamu, wa bimam ma'ak, juga gara-gara orang-orang yang mengikuti kamu. Maka dijawab oleh Nabi, qala, beliau mengatakan ta'irukum, kesialan kalian itu indallah, ditetapkan oleh Allah, Allah yang menetapkan. Bal antum qaumun tuftanun. Nah, maka tidak ada ya burung kemudian menyebabkan atau menetapkan adanya sial, enggak ada sama sekali. Itu hanya akidah atau keyakinan jahiliyah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan adwa. Adwa artinya apa? Penyakit menular. Tidak ada penyakit menular, padahal ada. Buktinya, kamu pilek, kemudian teman-temanmu ikut pilek. Kamu batuk, teman-temanmu ikut batuk. Berarti ada penyakit menular. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk lari dari penyakit menular. Firra minal majdzumi kama tafirru minal asad. Larilah dari orang yang lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Ini kenapa disuruh lari? Karena bisa menular. Nah, maka yang dimaksud di sini la adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular sendiri tanpa kehendak Allah. Orang-orang jahiliyah mereka menganggap penyakit itu punya kekuatan, yaitu apa? Menular sendiri tanpa kehendak Allah. Nah, itu yang diingkari oleh Nabi SAW. Penyakit menular ada, tetapi yang seperti diyakini orang-orang jahiliyah itu tidak ada. Penyakit menular itu datangnya atau munculnya kalau Allah menghendaki. Kemudian hadis ini juga membicarakan tentang fa'al. Fa'al itu adalah kalimatun thayyibah, ucapan yang baik. Maksudnya kita mendengar suatu ucapan yang baik, kemudian kita merasa beruntung dengan sebab ucapan tadi. Misalnya, kamu keluar rumah mendengar orang memanggil temannya, selamat, selamat. Nah, maka kamu dalam hati
beranggapan insya Allah ini tanda-tanda saya akan selamat di perjalanan, karena begitu keluar dari rumah mendengar kata-kata selamat, selamat. Saya punya teman namanya Aman, namanya Aman. Nah, ketika engkau mendengar orang memanggil dia Aman, Aman, kemudian engkau merasa, wah insya Allah saya aman ini hari ini, karena mendengar nama Aman dipanggil. Nah, ini termasuk fa'al, seperti ini boleh. Jadi merasa sial itu yang dilarang, merasa beruntung karena mendengar suatu ucapan yang baik, inilah yang diperbolehkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara yang baik keluar dari seseorang, maka beliau mengatakan, akhadna fa'laka min fika, kami ambil keberuntungan atau fa'al itu dari mulutmu. Kamu ngomong baik, ya misalnya mengatakan tadi selamat, nah maka saya berharap itu adalah tanda-tanda saya mendapatkan kebaikan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. 75. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya sebagaimana yang diyakini orang-orang jahiliyah, wala tiyarata, tidak ada kesialan dengan sebab burung tertentu, wa in kana syu'mu, kalau ada sial fi syai'in, pada sesuatu, kalau ada maka itu adalah fafid dari, di dalam rumah ada sialnya, wal mar'ah, istri ada sialnya, wal farasi, kuda ada sialnya. Hadis muttafaqun alaih. Itu kalau ingkana, kalau ada. Tapi sebenarnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la syu'ma. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. La syu'ma. Sial itu enggak ada. Wa qad yakunul yumnu, tapi sebaliknya, untung itu ada fid dari, di dalam rumah, wal mar'ati, dan di dalam istri, wal farasi, dan kuda. Yumnun itu untung atau berkah, ya. Sial enggak ada, tapi kalau berkah malah ada pada rumahmu, pada istrimu, pada kudamu. Rumah berkah. Contohnya gimana? Saya pernah kedatangan tamu. Tamu itu bertanya, di sini listrik habis berapa? Maka saya bilang, setiap bulan habis 100.000. Kaget dia. Loh, 100.000? Padahal ada televisi, ada rice cooker, ada kipas angin, ada kulkas, tapi sebulan cuma 100.000. Maka saya tanya, lah kalau rumahmu berapa? Saya tidak selengkap ini alat-alatnya, tapi satu bulan itu habis 200.000 lebih. Nah, maka dia kemudian mengatakan, ini rumahmu berkah. Nah, ini contoh al-yumnu fiddar, ya. Berkah dalam rumah, menghabiskan listrik yang sedikit 100.000, padahal yang lain-lainnya 200.000, padahal lebih lengkap. Wal mar'ah, istri berkah, tidak banyak nafkah yang dikeluarkan, makan apa adanya, lauk tempe mau, tahu mau, karak mau, nah, berarti istrimu berkah. Mudah-mudahan semua santri di sini mendapatkan istri-istri yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Aminnya nggak usah keras-keras, Allah Maha mendengar. Tapi ini tanda semangat antum mendapatkan istri yang solehah, insyaallah taala, amin. Kemudian kuda berkah. Kuda berkah, tidak mudah sakit, tidak banyak biaya keluar, ya. Kalau sekarang ya bukan kuda, ya, mobil, motor, tidak mudah mogok dan sebagainya. Ini berkah. Jadi kalimat ini ingkana, jika ada, ya, tapi ternyata apa? Tidak ada, sebagaimana diingkari oleh Nabi dalam hadis yang lain. Maka jangan sekali-kali menyalahkan rumah, menyalahkan istri, menyalahkan kuda, ya. Jadi kalau kamu misalnya punya motor kok mogok-mogokan, jangan salahkan motor kamu, ini motor sial, enggak boleh. Motormu macetan itu mungkin gara-gara kamu kurang perawatan. Jadi bukan karena motornya sial, tapi karena kamu tidak merawat dengan baik, ya salahnya sendiri. Ini saya bawa mobil Aveo Chevrolet, ini beberapa kali ada kerusakan-kerusakan.
Saya tanya sama Ustaz Lutfi, kenapa ya mobil ini kok rusak gitu. Tapi saya tidak menganggap itu mobil sial, enggak. Nah, kata Ustaz Lutfi, ini karena sudah usia Ustaz. Ngepasi usia. Usianya memang sudah harus ganti, ya harus ganti. Jadi bukan karena sial, bukan. Tapi memang karena apa? Usia, ya. Usianya perlu ganti ya ganti. Nanti kalau belum usia ya tidak akan ganti lama gitu. Nah, maka seperti ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa mobil tersebut sial karena mudah rusak atau banyak yang rusak, tidak. Tapi memang usianya Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli ajalin kitab. Ya, setiap ajal itu ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. 76. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau la yatatayyar, tidak menganggap sial dengan melihat burung atau melihat yang lain selain burung, sama juga hukumnya qiyas dengan burung. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi fadilahnya tidak tatayur itu adalah mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada fadilah yang lain? Ada enggak? Ada. Orang-orang yang tidak tatayur, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'una alfan, ada 70.000 min ummati, dari umatku, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Syaratnya ada 4. Yang pertama, la yaktawun, tidak menggunakan kai atau mencos bagian sakit dengan besi yang panas, tidak dilakukan. Wala yastarqun, tidak minta ruqyah. Maka kalau kamu perlu ruqyah ya dirimu sendiri, nggak usah minta ruqyah dari orang lain, karena menyebabkan kamu tidak punya kesempatan masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah orang yang tidak tatayur, masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah. Ini hadisnya riwayat Bazzar maupun yang lain-lain sahih. Bahkan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Ini muttafaqun alaih, ya. Bukhari, Muslim. Kalau di Jami'us Shaghir dicari pada kalimat ini, uridat alayyal umam, atau hadis yang tadi sab'una alfan, ya, 70.000 umatku yang masuk jannah tanpa hisab. 77. Wa an Urwah bin Amir radhiyallahu anhu qala dzukirat, disebutkan at-tiyarah, merasa sial dengan melihat burung, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ahsanuha, yang paling bagus dari tiarah itu adalah al-fa'al. Fa'al tadi sudah dijelaskan. Wala taruddu, dan janganlah mengembalikan tiarah tersebut musliman, seorang muslim. Maksudnya mengembalikan, jangan menyebabkan dia kembali dari safar gara-gara melihat burung tertentu. Orang Arab dulu gitu, melihat burung gagak hitam, wah ini sial nih kalau safar, akhirnya pulang. Nah, maka Nabi mengatakan, wala taruddu musliman, jangan gara-gara melihat burung kemudian kamu balik pulang, nggak boleh. Nah, tetaplah pergi. Fa'idha, maka apabila ra'a, melihat ahadukum, salah satu kalian, ma yakrah, apa yang dia tidak sukai, falyakul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan selain Anda, tidak ada yang menolak keburukan selain Anda, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Anda. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Kita baca bersama. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sekali lagi harus hafal.
Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sekali lagi tanpa membaca. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ini supaya tiarahnya lenyap dari hati, ya. Karena sudah terlanjur orang-orang dulu itu menganggap, wah ini melihat burung, sial ini. Nah karena sudah terbiasa, kadang-kadang masih terbersit. Nah, untuk menghilangkan terbersitnya ini, oleh Nabi disuruh membaca kalimat ini. La haula wa la quwwata illa billah, ini ada tafsirannya. Hadisnya bitafsiri. Nanti kalau dicari Jami' Shaghir pada kalimat ala ukhbiruka, maukah saya beri kamu tafsir la haula wa la quwwata illa billah. La haula tidak bisa pindah an maksiatillah, meninggalkan maksiat, illa bi ismatillah, kecuali dengan penjagaan dari Allah. La quwwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti itulah Jibril mengatakan kepada saya, wahai Ibni Ummi Abdin, ini nama dari Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ibnu Najjar dari Ibnu Mas'ud, derajatnya dhaifun tetapi maknanya dipakai oleh para ulama. Makanya ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Karena mendatangi ke masjid ini termasuk taat. Kemudian meninggalkan yang maksiat. Nah, ini semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditolong Allah enggak bakal bisa. Bab 305, bab tahrimi, dia bab diharamkannya taswiri, menggambar al-hayawani, makhluk hidup. Dari kata-kata hayatun, kehidupan, hayawan, makhluk hidup, makhluk bernyawa maksudnya, fi bisatin, di dalam leme, au hajarin atau batu, au thawbin atau kain, au dirhamin atau uang dirham, kalau sekarang ya uang rupiah, au mikhaddatin atau bantal. Mikhaddah itu bantal kecil untuk pipi, dari kata-kata khaddun, pipi, ya. Au dinarin atau dinar, au wisadatin atau bantal, nah kalau ini untuk kepala, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Wa tahrimi, dan diharamkannya ittikhadis surah, meletakkan gambar, fi haitin, pada tembok, wa sitrin atau tirai, wa imamatin atau sorban, wa thawbin atau baju, wa nahwiha dan lain-lain, wal amri, dan perintah bi itlafi, untuk merusak as-suwari, gambar-gambar, yaitu gambar makhluk bernyawa. Gambar ada yang halal, ada yang haram. Yang halal adalah yang bukan makhluk bernyawa. Maka menggambar misalnya pemandangan, ya, sawah, gunung, kemudian laut dan sebagainya, ini boleh. Yang diharamkan adalah yang ini, al-hayawan dzu hayatin, yang memiliki kehidupan alias yang bernyawa. Ini nggak boleh. Gambar manusia, gambar burung, gambar hewan, semua nggak boleh. Kemudian menggambar itu ada dua macam. Ada menggambar 3 dimensi, berarti ada zilnya, ada bentuknya. Ada menggambar tanpa bayangan, nah, di dalam kertas itu, menulis dalam kertas. Semuanya tidak diperbolehkan. Adapun foto makhluk bernyawa, ya, ini termasuk yang diperselisihkan, tapi pendapat yang membolehkan lebih kuat insyaallah taala. Kenapa yang membolehkan lebih kuat? Mari kita lihat dalilnya. Hadis 78, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yasnauna, membuat hadhihi suwar, gambar-gambar atau patung-patung. Jadi kalau punya kalau 3 dimensi berarti namanya patung, kalau tidak berarti gambar, tapi semuanya masuk. Yu'adzabuna, mereka itu disiksa oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yuqal lahum, dikatakan pada mereka, ahyu, hidupkan, ma khalaqtum, apa yang sudah kalian ciptakan atau kalian buat ini. Hadis muttafaqun alaih. Dalil bahwasanya haram pada kalimat apa di sini?
yu'adzabun, disiksa, karena siksa tidak diberikan kecuali untuk yang melakukan kemaksiatan. Berarti ini adalah haram, maksiat, dilarang. Kemudian apa dalilnya bahwasanya foto itu tidak termasuk yang dilarang? Padahal foto itu ya termasuk surah. Orang kalau ditanya, ini apa ini? Pasti jawabnya surah. Aina suratuka? Nah, dia akan tampilkan fotonya. Jadi foto itu ya surah. Tapi kenapa diperbolehkan oleh mayoritas para ulama? Ini dalilnya hadis 79. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin, dari satu safar. Waqad satartu, dan sungguh saya sudah menutupi sahwatan li, halaman rumah saya, biqiramin, dengan tirai, fihi tamathil, di dalamnya ada patung-patung, maksudnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, gambarnya apa nggak disebutkan. Ya kalau perempuan paling sukanya ya semacam binatang-binatang, ya bebek atau ikan gitu. Falamma, maka tatkala ra'ahu, melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talawwana, berwarna, maksudnya menjadi merah, wajhuhu, wajah beliau. Tanda apa ini? Marah. Maka Rasulullah itu kalau marah itu cuma ihmarrad wajhuhu, menjadi marah wajahnya. Hadis sahih mengatakan karena adalah Nabi idza ghadib, kalau marah, ihmarrat, memerah, wajnatahu, kedua pipinya. Wajnah itu pipi yang menonjol sini nih. Ini pipi kan ini kan. Nah, yang menonjol ini wajnah. Nah, merah. Dan ini sunnah Nabi yang sudah hilang. Banyak orang marah itu kemudian muncul pada kata-kata, memecah gelas, menjotos orang. Kalau Nabi enggak. Kalau marah itu mentoknya cuma ihmarrat wajnatah, cuma merah saja. Tapi mulutnya beliau diam. Tapi tangannya beliau tidak memukul. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum," kalau seseorang marah, falyaskut, hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad. Karena kalau tidak diam biasanya tidak teratur ucapannya. Nah, mari kita hidupkan sunnah Nabi ini, marah hanya diungkapkan di wajah. Wa qala, beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nasi, paling dahsyatnya manusia, adzaban, siksaan, indallahi, di hadapan Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat, alladzina, orang-orang yang yudahuna, menyerupai bi khalqillah, ciptaan Allah. Ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama membolehkan foto pada kalimat apa? Yudahun, menyerupai. Kalau kita memfoto itu tidak menyerupai, memang itu aslinya. Ini kaliannya kan ciptaan Allah nih. Nah, saya foto dengan HP misalnya. Nah, maka saya tidak menyerupai makhluknya Allah. Tapi memang ini makhluknya Allah betul-betul, yang bisa terlihat oleh mata, tapi supaya bisa dilihat dalam waktu lama sehingga ditetapkan gambar kalian ini atau bayangan kalian ini dalam satu area. Nah, sehingga menjadi menetap dalam waktu lama. Maka itu tidak termasuk yudahun, menyerupai. Kalau menyerupai dia, misalnya kalau saya membawa kertas kosong, kemudian melihat antum gini, kemudian saya gambar. Nah, ini nyerupai seperti ini. Ini dasarnya mayoritas ulama yang membolehkan foto. Tapi tetap saja ada sebagian ulama yang mengharamkan foto dengan sebab itu sama-sama disebut surah. Saya punya guru, Ustaz Mu'in, sudah wafat rahimahullah. Beliau kalau difoto, Ustaz difoto ya, nah, beliau guyon nih, sawir, la'anallahul musawwirin. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang suka menggambar, tapi maksudnya cuma guyonan saja ya. Baik, kemudian qalat, Aisyah mengatakan, faqata'na, kami potong itu gambar, faja'alna minhu wisadatan, kami jadikan darinya satu bantal, au wisadatan, atau dua bantal. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa makhluk bernyawa yang tergambar supaya tidak haram, caranya qata'na, dipotong. Dipotong apanya? Dipotong kepalanya bisa, dipotong badannya bisa, pokoknya sampai tidak bernyawa lagi.
Adakah manusia bernyawa tanpa kepala? Enggak ada. Nah, berarti boleh gambar manusia tanpa kepala. Adakah manusia bernyawa sementara kepalanya di atas, kemudian badannya di bawah, enggak nyambung? Enggak mungkin. Nah, maka jadi boleh. Okay? Nah, maka qata'nah ini dipotong sampai tidak menjadi makhluk bernyawa lagi. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, as-suratu ar-ra'su. As-suratu, gambar itu, ar-ra'su adalah kepala. Fa idza quti'a ar-ra'su, kalau kepalanya sudah dipotong, fala surata, berarti sudah enggak ada gambar lagi. Hadis riwayat Ismaili dalam Mu'jamnya, derajatnya sahih. Nah, maka kalau ketemu patung silakan digorok lehernya, dilepas kepalanya. Saya dulu ketika masih MI SD, saya teringat dari rumah menuju ke madrasah itu melewati patung orang bersemedi. Maka namanya anak MI ya, kelas 6 udah masih semangat-semangatnya kan, mengetahui ini patung harus dirusak. Akhirnya dari rumah itu saya membawa batu besar. Nanti niatan kalau melewati patung saya lempar kepalanya supaya patah. Kemudian melewati betul, saya lempar. Ternyata lemparan saya ora titis, tidak mengenai kepalanya, tapi malah kena sampingnya. Nah, khawatir ketahuan orang langsung lari, anak-anak kecil. Nah, ini kalau sudah gede silahkan dilakukan ini qati'ar ras kalau tidak menimbulkan mafsadat ya. Tapi kalau menimbulkan mafsadat ya udah biarkan aja, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian di sini Nabi mengatakan asyaddun nasi adzaban, orang yang paling dahsyat siksaannya. Ini maksudnya min asyaddin nasi adzaban, termasuk yang paling dahsyat siksaannya. Dan ini adalah ungkapan orang Arab fasih seperti ini. Kadang-kadang disebutkan paling, tapi maksudnya termasuk yang paling. Bukan paling betul-betul, bukan. Tapi termasuk yang paling. Contoh, Rasulullah bersabda, tentang baju putih. Khairu thiyabikum, paling bagusnya baju kalian, al-bayadu, yang putih. Ini maksudnya paling bagus itu adalah termasuk yang paling bagus. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, fa innaha, karena sesungguhnya baju putih itu min khairi thiyabikum, termasuk yang paling bagus dari baju-baju kalian. Jadi bukan betul-betul yang paling bagus, tapi yang paling bagus itu ada deretannya beberapa. Nah, maka deretan-deretan yang paling bagus ini ada putih, ada hijau, ada yang lain. Apa fadilahnya baju hijau? Bajunya ahli jannah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Kalau memang putih itu paling utama, tidak ada saingannya, maka tidak mungkin Allah berikan kepada orang-orang ahli jannah yang aliyahum, yang tinggi, dengan baju yang lebih rendah, yaitu baju hijau. Jadi ya baju hijau ya utama, baju putih juga utama, sama-sama utama. Wallahu a'lam bishawab. Asyaddun nas ini adalah min asyaddin nas, termasuk yang paling dahsyat siksanya. Kenapa kita terjemahkan seperti itu? Karena kita temukan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hal itu. Misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Jadi yang mendapatkan asyaddul adzab sini siapa? Orang yang beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Maka ini berarti sama-sama asyaddul adzab. Bukan yang asyaddu itu adalah yang gambar, tapi ada deretan ya. Ini asyaddu, ini asyaddu, ini asyaddu.
Allah mengatakan pada surat Ghafir ayat 46, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Makanya para ulama mengatakan orang yang diancam siksaan nerakanya paling dahsyat tiga dalam Quran. Dalam Quran ya. Satu, surat Al-Baqarah ayat 85, orang yang iman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Dua, keluarga atau pengikut Fir'aun. Yang ketiga, siapa yang tahu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu pada lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah berarti siksaannya paling dahsyat. Paham? Ini yang bawa HP-HP ini sudah lulus semua. Apa? Oh, dokumentasi. Masih santri. Ya, kelas berapa? Kelas? Sebentar lagi lulus. Terus nikah. Baik. Saya kirain di sini boleh pakai HP. Oh, penak banget ya. Santri ini lagi bawa HP. Santri saya aja Mahat Ali nggak boleh bawa HP. Baik, kita lanjutkan. Al-kiram itu bikasril qaf wa huwa as-sitr. Apa artinya? Tirai. Was-sahwatu bi fathis sinil muhmalah wa hiya as-suffah. As-suffah halaman takunu baina yadayil bait yang ada di depan rumah. Wakila ada juga yang mengatakan at-taq, lubang an-nafid yang tembus fil haid di tembok. Nah, seperti ini. Ini namanya apa? At-taq atau as-sahwah. At-taqun nafid fil haid. Disebut sahwah atau disebut at-taq. Maka sahwah ini ada dua tafsir. Kalau pakai tafsiran yang pertama berarti Aisyah menutupi halaman depan rumah dengan tirai. Kalau tafsiran yang kedua, Aisyah menutupi lubang tembok dengan tirai. Rumah Nabi itu ada dua bagian. Bagian pertama kamar tidur, bagian kedua ruang tamu. Cuma ada dua ruang. Ruang tidurnya ada atapnya, ruang tamunya tidak ada atapnya, sehingga Nabi kalau bangun tidur keluar dari kamar itu sudah bisa melihat ke arah langit. Termasuk sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan banyak orang, bangun tidur mengusap wajah dengan telapak tangan, habis itu keluar rumah melihat ke arah langit sambil membaca rukuk terakhir dari surat Ali Imran. Nah, Nabi nggak perlu keluar rumah karena keluar kamar itu sudah terbuka atapnya itu ya. Jadi diharapkan tidak sering hujan, nah, maka bisa dibuat seperti itu. Kita lanjutkan. 1680. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwir, setiap orang yang menggambar finnar, masuk neraka. Berarti dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Karena teorinya mengatakan, teori para ulama mengatakan siapapun yang diancam 4 maka dosa besar. Laknat Allah, kemudian murka Allah, kemudian neraka, kemudian hukum had di dunia. 4. Yuj'alu dibuat lahu untuk dia bikulli suratin sawaraha, dengan setiap gambar yang dia gambar, nafsun, nyawa, fayu'adzibuhu, lalu dia pun menyiksanya fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Yang menyiksa siapa? Itu tadi, nafsun tadi. Jadi nafsunya gambar. Jadi misalnya kamu menggambar gajah, maka gajah ini akan dikasih nafsun, nyawa, dan kemudian nyawa yang ada pada gajah ini kemudian menyiksa kamu, ya. Ninja-inja sebagai gajah ya, bisa hidup kemudian ninja-ninja. Kalau kamu gambar tawon, nah nanti tawonnya bisa hidup kemudian bisa ngentup kamu. Jadi yang menyiksa ya adalah nafsunya atau nyawanya apa? Gambar tadi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa in kunta la budda fa'ilan, apabila kamu itu harus melakukan, fasna', maka gambarlah asyajar, pohon, wa ma la ruha fihi, dan apa yang tidak ada nyawa padanya. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalilnya jumhur ulama bahwasanya gambar yang dilarang itu hanyalah yang bernyawa saja.
Karena Ibnu Abbas membolehkan yang tidak bernyawa. Sementara kaidah mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Perawi hadis lebih paham hadis yang dia riwayatkan. Ini Ibnu Abbas meriwayatkan hadis tentang surah dan beliau memahami surah yang dilarang adalah yang pakai roh. Berarti yang tidak pakai roh tidak apa. Adapun pendapat Imam Mujahid itu pendapat yang syadz karena menyelisih seluruh ulama yang lain bahwasanya diperbolehkan menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Jadi kalau ada seluruh ulama berpendapat A, tiba-tiba ada satu yang menyelisih dan pendapat itu lemah, itu seolah-olah tidak ada. Sehingga pendapat seluruh ulama bisa dikatakan ijma, sementara pendapat yang menyelisih yang lemah tadi disebut apa? Syadz. Seolah-olah nggak ada pendapat itu. Meskipun sebenarnya ada yang berpendapat itu, saking lemahnya dianggap tidak ada. Inilah rahasianya kenapa sebagian ulama itu menyebut ijma padahal ada perselisihan pendapat. Kenapa perselisihannya itu dianggap lemah seolah-olah tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Saya kasih contoh lain. Para ulama menyebut ijma padahal hakikatnya sebenarnya ada perselisihan pendapat, tapi saking lemahnya dianggap nggak ada. Saya misalnya disusui oleh seorang ibu, bukan ibu saya. Kemudian saya berarti kan punya ibu susuan, punya bapak susuan. Kemudian saya menikah dengan seorang perempuan. Pertanyaannya, apakah istri saya mahram dengan bapak susu saya? Menurut antum mahram atau tidak? Yang mengatakan tidak itu berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Termasuk mahram adalah istri dari anak-anakmu yang kamu lahirkan dari sulbimu alias anak kandung. Berarti selain anak kandung, maka istrinya tidak mahram bagi bapak itu. Termasuk anak susuan. Nah, itu yang berpendapat seperti itu. Tapi apa kata Imam Qurtubi dalam hal ini? Mari kita lihat kata Imam Qurtubi dalam hal ini. Ya. Tafsiru Al-Qurtubi. Zaujatu al-ibni. Nah, salah. Bil ijma'i. Nah, banyak banget. Al-mustanid. Nah ini. Wa harumat, dan mahram juga halilatul ibn, istrinya anak minar radha', meskipun anak susuan. Wa illam yakun lisulbi, meskipun itu bukan anak kandung sebagaimana dalam ayat tadi. Kenapa? Bil ijma'il mustanid, gara-gara adanya ijma yang bersandar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumur radha'u yuharrimur radha'u ma yuharrimu, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Ini kurang min. Mahram dari sebab penyusuan apa saja yang mahram dari sebab nasab. Nah, maka ini beliau mengatakan ijma. Padahal apakah ijma betul? Ada pendapat yang mengatakan tidak mahram. Ibnu Hazm, pendapat mazhab Zahiri, mengatakan tidak mahram. Tapi kenapa dianggap tidak ada? Karena menyelisih yang lain, sehingga seolah-olah tidak ada. Nah, seperti ini juga pendapatnya Imam Mujahid yang mengharamkan semua gambar itu syadz. Sementara kita bisa katakan ijma para ulama membolehkan menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Nah, silakan menggambar makhluk yang tidak bernyawa, tidak ada masalah. Bagaimana menggambar Doraemon? Apakah ada makhluk Allah seperti Doraemon? Tidak ada, berarti boleh. Maka kalau ada makhluk yang tidak ada contohnya sama sekali dari makhluk Allah, itu enggak terlarang. Karena tadi yang dilarang adalah yudahuna bi khalqillah, menyerupai makhluk Allah yang serupa. Tapi yang tidak serupa enggak apa-apa. Misalnya kamu menggambar kuda tapi ada sayapnya. Ada enggak kuda bersayap? Enggak bakal ada.
Kalau ada itu dalam film saja. Berarti boleh kita menggambar kuda bersayap. Dalilnya apa? Para ulama mengatakan dalilnya Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki patung kuda yang kuda itu bersayap. Janahan, lahu janahan. Mahada ya Aisyah, ini apa ini Aisyah? Kamu mainan apa ini? Maka dijawab oleh Aisyah, banati, ini boneka-boneka saya. Jadi Aisyah kan dinikahi Nabi kan masih muda banget kan, usia 9 tahun. Nah 9 tahun masih mainan boneka kan nggak apa-apa. Kemudian di antara boneka-boneka itu ada farosan lahu janahan, kuda punya 2 sayap. Maka Rasulullah bertanya, ini apa nih yang di tengah-tengah ini? Dijawab oleh Aisyah, kuda. Wa ma hadzal ladzi alaih? Apa yang di atas kuda ini? Janahan, sayap. Nabi bertanya, faras lahu janahan. Loh, kuda punya 2 sayap. Maka Aisyah pinter banget. Dia mengatakan, apakah engkau tidak pernah mendengar cerita ya Rasulullah? Nabi Sulaiman itu punya kuda-kuda bersayap. Tapi cuma cerita, enggak sebenarnya. Fadhahika, maka tertawa Rasulullah SAW sampai saya melihat gigi-gigi beliau, nawajid gigi geram ya. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Ini diambil pelajaran oleh para ulama, boleh gambar sesuatu yang tidak ada contohnya dari makhluk Allah. Kuda bersayap nggak ada contohnya, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab.